Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah Asesmen Pendidikan Matematika akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sistem penilaian acuan patokan dan juga sistem penilaian acuan norma. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu penilaian acuan patokan atau PAP. PAP merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan. Bila mana siswa telah memenuhi patokan tersebut, maka dinyatakan berhasil. Tetapi bila siswa belum memenuhi patokan, maka dikatakan gagal atau belum menguasai mata pembelajaran tersebut. Kriteria atau patokan yang digunakan dalam PAP bersifat mutlak. Artinya, kriteria itu bersifat tetap setidaknya untuk jangka waktu tertentu dan berlaku bagi semua siswa yang mengikuti tes di lembaga yang bersangkutan. Untuk mencapai tujuan PAP, maka dalam hal ini ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah tepat. Tes PAP harus sesuai dengan tujuan-tujuannya, dengan bahan pelajaran, dengan strategi pembelajaran yang digunakan, serta dengan peserta didik yang akan menjawabnya. Yang kedua, efektif. Tes PAP harus dapat melakukan tugasnya dengan baik. Ini berarti bahwa hal itu harus dapat diandalkan dan sahih. Yang ketiga adalah praktis. Dalam pengertian ini, tes PAP harus diterima baik oleh guru maupun peserta didik. Hal ini harus realistis dalam pembiayaan dan waktu yang digunakan dalam pelaksanaan serta mudah digunakan dan digunakan kembali. Selanjutnya adalah contoh PAP. Misalnya, seorang dikatakan telah menguasai suatu pokok bahasa atau kompetensi bila mana ia telah menjawab dengan benar 75% dari butir soal dalam pokok pembahasan tersebut. Jawaban yang benar 75% atau lebih dinyatakan lulus. Dengan jawaban yang kurang 75% dinyatakan belum berhasil dan harus mengulangi kembali. Misalkan suatu lembaga menentukan PAP sebagai berikut. Tingkat penguasaan 90% sampai 100% skor standarnya A, dan seterusnya. Jika skor maksimum berdasarkan kunci jawaban adalah 80, maka diperoleh tabel konveksi sebagai berikut. Skor mentah 90% dikali 80 sama dengan 72, maka 72 sampai 80 skor standarnya A, dan seterusnya. Jadi dari tabel jika ditentukan passing grade 96, maka siswa yang memperoleh skor di bawah 56 atau di bawah skor C dinyatakan belum lulus. Sekian materi dari saya. Baik, di sini saya Ersa Frestiana Sari akan melanjutkan materi mengenai contoh PAP. Pendekatan PAP itu juga bisa dilakukan dengan cara yang pertama mencari skor ideal. Skor ideal itu adalah skor yang mungkin dicapai oleh peserta didik jika semua soal itu dapat dijawab dengan benar semua. Misalkan ada soal 9 soal. Jika peserta didik mampu menjawab semuanya dengan benar, maka peserta didik mendapatkan skor 90. Maka 90 itu skor idealnya. Lalu yang B mencari rata-rata ideal dengan rumus X bar sama dengan setengah kali skor idealnya 90, maka X bar 45. C mencari simpangan baku ideal dengan rumus standar deviasi atau SD sama dengan sepertiganya rata-rata ideal. Rata-rata ideal tadi 45, jadi sepertiganya sama dengan 15. Lalu menyusun pedoman konversi. Nah, contoh pedoman konversi itu ada skala 10 dan ada skala 5. Untuk skala 10 bisa dilihat juga untuk skala 5 juga bisa dilihat pada BPT. Saya ambil contoh untuk yang skala 5. Tadi X barnya adalah 45 dan SD atau standar deviasinya 15. Maka 45 ditambah 1,5 dikali SD-nya 15, maka 45 ditambah 22,5 itu sama dengan 67,5. Nah, nilai 67,5 ke atas nanti akan mendapatkan nilai A. Seperti itu untuk pedoman konversi. Selanjutnya, bisa juga dilakukan dengan skala 100 ataupun Z-score yang penjelasannya ada di makalah. Lalu untuk sistem penilaian acuan norma. Nah, selain menggunakan pendekatan PAP yang telah diuraikan tadi, maka sistem penilaian
hasil belajar peserta didik yang dapat digunakan itu bisa menggunakan PAN atau penilaian acuan normatif. Penilaian acuan normatif itu sering disebut norm reference test, yaitu penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nah, norma di sini itu menunjukkan prestasi kelompok, sedangkan kelompok itu ya sejumlah peserta didik yang mengikuti suatu tes yang sama, baik dalam satu kelas, sekolah, rayon, provinsi, ataupun wilayah. Nah, dasar yang dilakukan dalam penilaian ini itu menggunakan besaran rata atau min dan juga simpangan baku atau standar deviasi. Pendekatan ini itu dilakukan dengan cara membandingkan skor prestasinya peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain dalam suatu kelompok atau kelasnya sendiri. Nah, untuk apa sih sistem penilaian acuan norma itu? Penilaian acuan norma itu digunakan untuk yang pertama mengetahui kemampuan peserta didik dalam komunitas atau kelompoknya yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, penilaian acuan normatif itu menggunakan kriteria yang bersifat relatif. Nah, relatif di sini apa maksudnya? Jadi, ketika seorang pendidik itu sudah berhasil menyusun pedoman konversi skor berdasarkan tes yang sudah dilakukan pada suatu kelas atau kelompok, maka pedoman itu hanya berguna bagi kelompok atau kelas itu saja. Dan kemungkinan besarnya pedoman itu tidak akan berguna bagi kelompok atau kelas yang lain. Karena apa? Ya karena distribusi skornya sudah beda. Kecuali pada saat pengolahan skor kelompok kelas yang lain tadi disatukan dengan kelompok atau kelas yang pertama. Yang nomor 3, nilai hasil dari penilaian acuan normatif digunakan untuk menunjukkan kedudukan peserta didik atau ranking dalam komunitasnya atau dalam kelompoknya. Nah, oleh karena sistem PAN ini itu adalah kemampuan rata-rata kelompok, maka hasil nilainya individu nanti akan diukur seberapa jauh penyimpangannya terhadap rata-rata kelompok tersebut. Sehingga dapat diketahui kedudukan peserta didik itu dalam kelompoknya itu di mana posisinya dapat diketahui. Lalu yang keempat, penilaian normatif memiliki kecenderungan untuk menggunakan rentangan tingkat penguasaan seseorang terhadap kelompoknya, mulai dari yang sangat istimewa sampai dengan yang mengalami kesulitan yang serius. Nah, karena dari poin 3 tadi menunjukkan ranking, sehingga ini nanti dapat dibedakan kemampuan-kemampuan dalam suatu kelompok itu, baik yang terendah maupun sampai yang tertinggi itu dapat diketahui. Jadi kesimpulannya, penggunaan PAN ini tergantung dari jenis kelompoknya, tempatnya, dan waktunya. Sebagai contoh, pada kelompok yang homogen itu akan berbeda dengan kelompok yang heterogen dalam kurung kemampuannya ya. Lalu kelompok belajar yang ada di desa itu akan berbeda dengan kelompok belajar yang ada di kota. Selanjutnya juga kemampuan kelompok belajar 3 tahun yang lalu pun atau setahun yang lalu pun pasti akan berbeda dengan kelompok belajar pada saat ini atau pada semester ini. Mungkin saja berbeda. Jadi untuk sistem penilaian PAN kurang lebih seperti itu. Saya, Bella Lega Ayunintias, akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Materi yang selanjutnya yaitu contoh PAN atau penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus PAN sama dengan P ditambah Q ditambah N dikali R dibagi 2 ditambah N, dengan P yaitu nilai rapot semester ganjil, sedangkan Q yaitu nilai rata-rata subsumatif semester genap, sedangkan R yaitu nilai ujian murni, sedangkan N yaitu koefisien dari R. Rentang harga N bergerak dari 0,5 sampai dengan 2. Nilai N ini didapat menggunakan nilai yang disesuaikan dengan kondisi lembaga pendidikannya masing-masing. Jadi di setiap daerah besarnya koefisien dari R ini berbeda-beda. Rumus penilaian acuan norma digunakan untuk mengolah nilai PAP
atau penilaian acuan patokan yang rendah bahkan sangat rendah, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan lulus, maka nilai tersebut diolah ke dalam PAN terlebih dahulu. Contohnya, Dinas Pendidikan Kabupaten A menentukan besarnya koefisien dari R yaitu 1,5 jika peserta didik memperoleh nilai P sama dengan 7 dan nilai H sama dengan 7 dan nilai ujian nasional murni atau R sama dengan 3, berapa nilai hasil dari PAN? Maka dengan rumus PAN didapatkan PAN sama dengan P ditambah H ditambah N dikali R dibagi 2 ditambah N. Kita masukkan masing-masing nilai tersebut, sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 1,5 dikali 3 dibagi 2 ditambah 1,5, sehingga diperoleh 14 ditambah 4,5 dibagi 3,5 sama dengan 18,5 dibagi 3,5 sama dengan 5,28. Dengan demikian, peserta didik tersebut memperoleh nilai 5,28 atau bisa ditulis 5 dalam pembulatan. Contoh penilaian acuan norma ini tidak hanya untuk menghitung nilai ujian nasional saja, akan tetapi juga bisa digunakan untuk menghitung nilai ujian akhir. Pengolahan penilaian acuan norma atau PAN. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengolah nilai dengan menggunakan PAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi skor mentah. Untuk memberi skor mentah pada sebuah tes, harus diperhatikan bentuk masing-masing bagian tes dan bobot masing-masing bagian tes. Adapun cara memberikan skor masing-masing bentuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, tes objektif bentuk benar salah dengan formula S kecil sama dengan B besar atau S kecil sama dengan B besar dikurangi S besar, di mana S kecil merupakan skor, B besar merupakan jumlah jawaban benar, dan S besar merupakan jumlah jawaban salah. Yang kedua yaitu tes objektif pilihan ganda dengan formula S kecil sama dengan B besar dibagi N dikali 100, di mana N merupakan jumlah pilihan ganda, atau dengan formula S kecil sama dengan sigma B besar dikurangi S besar dibagi P dikurangi 1 dibagi N dikali 100, di mana P merupakan banyaknya alternatif jawaban. Dan yang ketiga, yaitu tes objektif bentuk menjodohkan dengan formula S sama dengan B besar dikurangi sigma S besar dibagi N1 dikurangi 1 dikali N2 dikurangi 1, di mana N1 merupakan jumlah item pada lajur kiri atau soal, dan N2 merupakan jumlah item pada lajur kanan atau jawaban. Langkah yang kedua yaitu mencari nilai rata-rata kelompok. Rata-rata kelompok ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, nilai rata-rata jumlah peserta didik yang relatif kecil, dan yang kedua, nilai rata-rata dengan jumlah peserta didik yang relatif besar. Yang pertama, penghitungan nilai rata-rata dengan jumlah peserta didik yang relatif kecil sendiri menggunakan formula M sama dengan sigma X dibagi N, di mana M merupakan nilai rata-rata, sigma X merupakan jumlah nilai, dan N merupakan jumlah peserta didik yang mengikuti tes. Kemudian yang kedua, penghitungan nilai rata-rata dengan jumlah peserta didik yang relatif banyak, yaitu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, berdasarkan distribusi frekuensi tunggal, yaitu menggunakan formula M sama dengan sigma Fx dibagi N, di mana Fx merupakan nilai X frekuensi. Dan yang kedua, berdasarkan distribusi frekuensi kelompok, yaitu menggunakan formula M sama dengan sigma Fi Xi dibagi N. Kemudian, daftar distribusi frekuensi kelompok dapat dibuat menurut prosedur sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rank dengan formula rank sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil.
Yang kedua, menentukan banyak kelas interval dengan aturan Stargast, yaitu dengan formula banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Dan yang ketiga, menentukan panjang kelas interval P, di mana P sama dengan rank dibagi banyaknya kelas. Dan yang terakhir, memilih ujung bawah. Langkah yang ketiga yaitu mencari nilai simpangan baku. Untuk melakukan penghitungan ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penghitungan simpangan baku untuk data tunggal, dan yang kedua, penghitungan simpangan baku untuk data kelompok. Penghitungan simpangan baku untuk data tunggal sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, data tunggal yang memiliki frekuensi tunggal yang digunakan formula sebagai berikut. SD atau standar deviasi sama dengan akar dari sigma X kuadrat dibagi N. Atau standar deviasi sama dengan akar dari sigma X kuadrat dibagi N dikurangi dalam kurung sigma X dibagi N kuadrat. Selanjutnya, penghitungan simpangan baku yang data tunggalnya memiliki frekuensi lebih dari 1 dengan formula SD sama dengan akar dari sigma F X kuadrat dibagi N, atau dengan formula SD sama dengan akar dari sigma F X kuadrat dibagi N dikurangi dalam kurung sigma F X dibagi N kuadrat. Kemudian yang kedua, penghitungan simpangan baku untuk data kelompok. Yang pertama menggunakan formula SD sama dengan akar dari sigma Fx kuadrat dibagi N, atau menggunakan formula SD sama dengan akar dari sigma Fx kuadrat dibagi N dikurangi dalam kurung sigma Fx dibagi N kuadrat. Dan yang ketiga yaitu SD sama dengan akar dari sigma Fx aksen kuadrat dibagi N dikurangi dalam kurung sigma Fx aksen dibagi N kuadrat dikali I. Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan pedoman konversi. Pedoman konversi pada pendekatan PAN antara lain pedoman konversi skala 5, skala 10, skala 100, dan Z-score. Barulah yang terakhir, yaitu menentukan nilai peserta didik. Halo, apa kabar semuanya? Nama saya Muhammad Faris Fairuzain, akan lanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yakni tentang perbedaan sistem PAP dengan sistem PAN. Dari kelompok kami memaparkan terdapat 7 perbedaan antara sistem PAP dengan sistem PAN. Untuk perbedaan yang pertama, yakni dari segi kriteria atau patokan yang digunakan dalam sistem. Dalam sistem PAP, kriteria atau patokan yang digunakan bersifat mutlak. Sedangkan kriteria atau patokan yang digunakan dalam sistem PAN bersifat relatif. Relatif di sini mempunyai arti tidak tetap dan selalu berubah sesuai kondisi dan kebutuhan. Untuk perbedaan yang kedua, yaitu terdapat pada tes yang dimiliki dari kedua sistem. Dalam sistem PAP, soal-soal tes didasarkan pada tujuan khusus pembelajaran. Sedangkan pada sistem PAN, tes tidak hanya berdasarkan pada pelajaran yang diterima oleh siswa. Kemudian, untuk perbedaan yang ketiga yaitu dalam sistem PAP, pembuatan butir tes sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sedangkan pada sistem PAN, pembuatan tes dalam kategori sedang dan membuang soal yang dirasa mudah dan cukup sulit. Untuk perbedaan yang keempat, terdapat pada tujuan penilaian dari kedua sistem. Untuk sistem PAP, penilaian bertujuan untuk mengetahui keberhasilan peserta didik berdasarkan kriteria tertentu.
Sedangkan dalam sistem PAN, penilaian bertujuan untuk membandingkan keberhasilan seorang peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Kemudian, untuk perbedaan yang kelima, terdapat pada pendekatan penilaian dari kedua sistem. Pada sistem PAP, pendekatan penilaian umumnya digunakan untuk menafsirkan hasil tes formatif. Sedangkan pendekatan penilaian dalam sistem PAN umumnya digunakan untuk menafsirkan hasil tes sumatif. Kemudian, untuk perbedaan yang keenam, sistem PAP tidak memerlukan perhitungan statistik, sedangkan sistem PAN memerlukan perhitungan statistik. Untuk yang terakhir, perbedaan yang ketujuh, yaitu penilaian sistem PAP didasarkan pada KKM, sedangkan penilaian PAN didasarkan pada nilai kelompok atau kelas. Sekian dari saya, terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Demikian presentasi penyampaian materi mengenai sistem PAP dan PAN. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.